Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Chapter terbaru kemarin yang mengungkap dari ras mana sebenarnya Kuma berasal. Sejak awal Kuma dibilang terlahir dari suatu ras yang cukup spesial, sehingga kita pun sempat bertanya-tanya, sebenarnya dari ras apa Kuma berasal hingga dibilang sangat spesial dan dijadikan bahan eksperimen oleh Dr. Vega Bang. Apakah sebenarnya ras Bukaner ini ada hubungannya dengan Void Century hingga Kuma menjadi incaran? Karena kita pun dikasih informasi kalau Kuma ternyata mengetahui tentang legenda Nika, sang prajurit pembebasan. Penasaran bukan? Sebenarnya sejauh apa informasi yang kita miliki tentang ras Bukaner ini? Pokoknya di konten sekarang ini bakalan bisa kita coba kupas tuntas dan kita hubungkan dengan semua informasi yang sudah diketahui. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy langsung aja ke kontennya. Tapi sebelum bisa mulai, yang di belakang udah like belum? Yang di depan udah like? Kalau udah like, langsung kita mulai kontennya. Chapter 1095 jelas mengkonfirmasi kalau Kuma berasal dari ras Bukaner yang dianggap menjadi bagian dari ras spesial. Hal ini dijabarkan mengapa ras Bukaner dianggap spesial, ya karena mereka ternyata masih memiliki darah para raksasa. Yang menarik kalau kita ketikkan di Google, nama Bukaner sendiri dianggap sejenis privateer atau pelaut bebas khusus di Laut Karibia selama abad ke-17 dan 18. Lebih lanjut, nama Kuma yang memiliki nama lengkap Bartholomew Kuma kemungkinan emang mengambil referensi tokoh bajak laut nyata bernama Bartholomew Sharp yang diketahui berasal dari Inggris Bukaner. Nah, sedikit kita lompat ke masa lalu Kuma yang menjadi seorang Shichibukai. Melihat dia sejak kecil sudah menjadi budak, menarik melihat Kuma malah menjadi salah satu Shichibukai yang sangat menurut atau patuh kepada pemerintahan dunia. Padahal dirinya sendiri memiliki pengalaman kelam dengan mereka. Meski masih belum diketahui dan masih perlu kita tunggu kilas balik yang memperlihatkan kapan Kuma kembali ke kerajaan miliknya selepas dia berhasil melarikan diri dari perbudakan yang dialaminya sejak kecil. Tapi satu hal yang pasti, ada suatu hal besar yang Kuma coba lindungi sehingga dirinya memilih kembali menjadi budak dari pemerintahan dunia. Dan hal inilah yang patut kita tunggu dari flashback milik Kuma yang sedang berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke informasi yang diberitahu oleh ayahnya Kuma ya, sekaligus seorang yang berasal dari ras yang sama dengan Kuma. Ayahnya dengan menarik ya, memberikan informasi tentang keberadaan sang God Nika yang katanya sudah menjadi cerita yang diturunkan secara turun-temurun di ras Bukaner. Meski diberikan informasi tambahan pula kalau Kuma dan ayahnya diketahui sebagai penyintas terakhir di ras Bukaner, yang entah emang Kuma orang terakhir yang diketahui atau masih ada lagi sebenarnya orang-orang dari ras Bukaner yang berhasil menyembunyikan dirinya. Nah, terus alasan mengapa ras ini seakan mau punah, ya berhubungan langsung dengan apa yang dikatakan oleh Saint Saturn tentang kejahatan yang pernah ras mereka lakuin. Yang mana kalau dari perkataan itu saja ya, bisa kita anggap kalau kemungkinan kejahatan itu berhubungan atau dilakukan di beberapa ratus tahun yang lalu atau mungkin lebih tepatnya di era Void Century. Sehingga pemusnahan kepada ras ini pun langsung dilakuin dan orang-orang yang berasal dari ras Bukaner menjadi incaran dari pemerintahan dunia sejak kejadian yang dianggap kejahatan oleh mereka. Ngomong-ngomong tentang kejahatan, kayaknya ini bukan hal yang asing lagi kita dengar di dunia One Piece. Karena banyak contoh kasus yang bisa kita bongkar untuk melihat adakah pola yang sama dengan yang dimaksud oleh Sanjay Garcia Saturn ini, Re. Pertama mungkin kita lihat dari Zuniza, yang kita ketahui dia pun dianggap melakukan sebuah kejahatan di masa lalu yang masih belum secara spesifik kita ketahui apa kejahatannya. Tapi atas kejahatan yang dia lakukan itu ya, Zuniza dihukum untuk terus berjalan mengelilingi dunia baru tanpa henti. Dan Zuniza pun diketahui berafiliasi atau berhubungan dengan Joy Boy 800 tahun yang lalu di masa Void Century. Next, ke contoh berikutnya yang baru-baru juga kita ketahui ya, yaitu kasus yang menimpa seorang Nefertari the Lily, yang mana menurut Raja Cobra, ratunya terdahulu namanya gak pernah disebutkan satu kali pun dalam sejarah yang ada. Padahal Queen Nefertari the Lily merupakan salah satu orang yang ikut membangun pemerintahan dunia, yang mana ternyata Cobra gak ketahui ya, ialah bagaimana Lily dianggap melakukan sebuah kesalahan dan atas apa yang dia lakuin, Nefertari the Lily dianggap bertanggung jawab atas tersebarnya seluruh batu poneglyph ke seluruh penjuru dunia, yang mana hal itu tentu merupakan hal terburuk yang bisa dibayangkan oleh pemerintahan dunia secara mereka mencoba menutupi sejarah yang sudah terjadi. Hanya saja dengan tersebarnya batu poneglyph, tulisan akan sejarah yang asli memiliki kemungkinan untuk terungkap. Dari dua contoh kasus itu aja kita tahu ketika sebuah kejahatan dilakuin, rata-rata pada akhirnya terhubung dengan nama Joy Boy itu sendiri.
Luffy. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan ras Buccaneer dianggap melakukan kejahatan di masa lalu sehingga mereka menjadi ras yang diburu oleh pihak pemerintahan dunia, Rek? Satu hal yang mungkin secara tiba-tiba terlintas di benak kita semua, yaitu apakah kalian ingat dengan teori topi jerami raksasa yang berada di Marijoa? Ya, mungkinkah hal itu sebenarnya sudah menjadi clue yang diberikan oleh Odachi atas mengapa kita semua diperlihatkan sebuah topi jerami besar berada di sono? Topi jerami yang dicurigai sebagai milik dari Joy Boy di masa lalu itu terlihat terlalu besar untuk ukuran manusia normal, sehingga kita pun pada awalnya curiga kan kalau kemungkinan Joy Boy itu berasal dari ras raksasa. But gimana kalau sebenarnya Joy Boy itu hanya memiliki darah raksasa saja? Makanya Joy Boy sebenarnya berasal dari ras Buccaneer, sehingga itulah yang menjelaskan mengapa ras mereka ya secara turun-temurun terus menceritakan legenda Nika. Karena ya mau gimana lagi, Rek, Joy Boy memanglah berasal dari ras mereka, dan dia mungkin sudah memberitahu rasnya kalau suatu hari akan datang orang yang bakal mewarisi tekadku. Wow, yang membuat ras ini menjadi menarik tuh sebenarnya gimana pemerintahan dunia juga masih tertarik dalam pembuatan manusia raksasa. Ya, kita pernah tahu kan waktu di Pangazat misalnya ya, di sana pernah ditemukan beberapa mayat raksasa dan bahkan Caesar Clone pun melakukan penelitian terhadap anak kecil dengan tujuan membuat badan mereka menjadi lebih besar layaknya raksasa. Semua itu diinginkan oleh pihak pemerintahan dunia karena mau gak mau mereka harus mengakui kalau ras yang memiliki darah raksasa itu emang sekuat itu untuk dijadiin pasukan. Bahkan Big Mom sendiri aja pernah bilang bukan kalau aja dia sudah menjalin aliansi dengan ras raksasa mengalahkan para Yonko yang lainnya adalah urusan mudah. Makanya gak heran kalau Kuma dijadikan penelitian oleh pemerintahan dunia, karena Dr. Vegapunk sendiri aja kesulitan untuk mencari line act dari ras raksasa. Makanya mungkin aja dengan cara mencari tahu dari objek penelitian yang memiliki darah raksasa secara langsung, hal ini akan membuat penelitian terhadap pembuatan ras raksasa menjadi jauh lebih easy peasy. Wow, makin menarik aja bukan kemunculan dari ras Buccaneer ini ke cerita One Piece, karena lagi-lagi ya kita kasih lihat suatu ras yang sepertinya terhubung langsung dengan Joy Boy. Dan mereka pun mengetahui tentang keberadaan dari Nika, yang mana berarti ya akhir dari cerita One Piece emang beneran sudah sedekat itu. Waduh ya, ini gimana ya? Oke, kayaknya cukup segini aja dulu buat konten kali ini. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adibadia.